Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nasrin Saputra MT, biasa dipanggil Nasrin. Saya asal dari Flores, Kabupaten Nagekeo, tepatnya di Mbai. Saya mempunyai seorang ayah yang bernama Hasan Rashid dan ibu bernama Salma. Saya mempunyai 4 bersaudara. Kakak saya yang pertama bernama Farhan, dia kuliah di Universitas Muhammadiyah jurusan manajemen dan alhamdulillah sudah selesai. Yang kedua, saya dan saudara kembar saya yang bernama Nur Fahrin Saputra MT, biasa dipanggil Fahrin. Dan yang terakhir bernama Ahmad Safri, dia sekarang kelas 3 SMP. Saya sekarang tinggal di depan SMP Muhammadiyah di kos-kosan. Saya sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Kupang, prodi Syariah. Sekarang sudah masuk semester 7. Alhamdulillah lagi sedikit akan selesai. Selain saya sebagai seorang mahasiswa, saya juga keseharian saya itu ngajar ngaji. Jadi sebelum pandemi itu saya ngajar ngajinya habis asar sekitar jam 4 dan pulang habis isya jam 7. Dan saat pandemi ini jadi kita pulangnya agak cepat, sekitar masuknya jam 3:30 dan pulangnya jam 5. Jadi metodenya tuh kita, kalau anak datang itu pertama itu disuruh membaca doa sebelum belajar. Kemudian ada kartunya, kartu kontrol ngaji. Di setiap anak punya kartu kontrol ngaji untuk bisa lihat mereka punya ngajinya itu ikronya sampai halaman berapa. Al-Quran pun begitu, sampai di halaman berapa. Sebenarnya menghadapi anak-anak yang nakal itu kita tidak boleh memukul mereka, dan juga marah itu jangan terlalu marah. Contohnya kalau kita memukul mereka karena kesalahan mereka, nah itu yang membuat mereka jadi tertekan. Kemudian kalau kita marah juga itu mempengaruhi psikologi mereka, mental mereka. Jadi tegur dengan baik, kemudian arahkan mereka dengan baik, atau suruh mereka menghafal, membaca, atau bermain yang untuk menambah hafalan. Jadi waktu untuk ajar ngaji itu sebelum masa pandemi itu kita ajar ngajinya dari jam 4 setelah asar, kemudian sampai jam 7 setelah isya baru kita pulang. Tapi kita kalau sore hari itu jam 4 sampai jam menjelang maghrib itu kita nyuruh untuk ngaji. Ada yang baca Al-Quran, ada yang baca Iqra. Kemudian setelah itu istirahat kira-kira waktunya sekitar paling lama 30 menit. Jadi setelah itu masuk, mereka sholat maghrib, sholat isya. Menjelang maghrib dan isya itu mereka hafalan, bisa hafalan hadis atau hafalan surat-surat pendek, mendengarkan ceramah seperti itu. Normal itu dari jam 4 habis sampai isya. Jadi kesulitan saya ketika ajar ngaji itu mungkin uang gajinya itu tidak mencukupi untuk uang makan. Tapi dari situ alhamdulillah saya sisipkan sebagian untuk membeli buku untuk menambah wawasan. Dan baru-baru ini kita mendengar berita dari Menteri Agama yaitu Fahrul Razi yang mengatakan bahwa orang yang hafiz Quran, yang pandai berbahasa Arab, yang menjadi imam masjid,
itu adalah bibit-bibit radikal. Justru pernyataan ini sebenarnya keliru. Justru keinginan dari orang tua itu menginginkan bahwa anaknya ini menjadi seorang hafiz Quran yang pandai berbahasa Arab. Bagaimana mungkin orang yang menghafal Al-Quran dibilang radikal? Terus orang yang minum mabuk, yang melakukan pacaran itu tidak dibilang radikal. Seharusnya Menteri Agama ini ketika dia berbicara, dia harus berpikir terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perlakuan yang tidak baik dari masyarakat. Jadi bagi teman-teman yang kuliah di Fakultas Agama Islam, terutama jurusan Syariah, jadi teman-teman itu harus bisa berpikir kreatif. Teman-teman itu harus bisa melihat peluang. Jadi mencari pekerjaan itu sebenarnya tidak sulit, tergantung bagaimana kita ada kemauan untuk mencari pekerjaan, mana kemauan kita untuk belajar dan memberikan inspirasi bagi orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain.